Shalom. Tidak terasa kita sudah sampai di Sabat terakhir ya. Betul? Untuk tahun ini. Ya. Sabat yang terakhir. Dan kalau diperhatikan tadi tim musik itu adalah tim nostalgia. Rupanya tim asal mula. Tapi sungguh ya satu sisi saya berduka kenapa tidak bertahan. Kan gitu pertanyaannya. Kenapa selama ini kita lihat sudah tim yang baru. Ya toh? Nah, tapi bersyukur mereka mau kembali bernostalgia. Semoga tidak hanya untuk sekali ini, tapi mungkin bisa diatur berkali-kali ya. Dengan Ica, mana Ica tadi kan? Dengan tim yang lain. Ya kan tidak kalah juga kalau mereka mau latihan lagi ya. Untuk bisa memuliakan Tuhan, berbakti bersama-sama kita. Baik, saya dapat bagian terakhir dari doa Bapa kami. Ya, yang bunyinya apa? Do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Oke. Coba kalau kita lihat dari doa semua Bapa kami ini, ada 3 hal yang berisikan permintaan dari kita kepada Bapa kita di surga. Nomor 1 dulu jangan lupa ya, diajarkan our Father. Jadi saya terus terang menentang kalau kita masih menganggap diri kita ini hamba. Bukan saya mau meninggikan diri. Tapi firman Tuhan begitu jelas. Karena kasihnya Tuhan sudah menganggap kita sebagai anak. Tapi bukan jangan mau sombongnya dianggap sebagai anak. Tanggung jawab lebih besar. Hanya saya sebagai anak Bapak saya yang bertanggung jawab lebih besar dari siapapun menjaga nama baiknya. Betul? Karena kalau saya nggak benar nanti bilang, anak siapa tuh? Oh, pantas bapaknya begini. Betul? Jadi kita puji syukur bahwa Tuhan pencipta kita loh mau menjadi Bapa bagi kita semua. Ya, jadi Tuhan ajarkan setiap hari kita harus sadar kita memiliki Bapa di surga. Kalau kita hamba itu tidak pernah mewarisi. Saya punya perusahaan, maaf kata saya punya karyawan memang bukan hamba. Tapi karyawan saja sudah lebih layak dari seorang hamba zaman dulu. Hamba itu gak ada nilainya, mau mati aja. Gak bakalan dituntut, betul? Tidak memiliki hak apapun. Tapi karyawan saja tidak akan mewarisi perusahaan saya. Hanya anak-anak saya, betul? Jadi banggalah kita sebagai anak Bapa di surga akan mewarisi apa? Hidup yang kekal. Tapi kembali lagi, kalau saudara kita datang kepada Tuhan motivasinya mau hidup kekal, mau harta, mau kemakmuran, mau hidup tenang, dan segala macam. Itu semua tidak diterima. Itu karena adalah munafik. Itu adalah namanya manipulasi. Mungkin sebagian kita belum bisa terima. Kalau istri saya mau menikahi saya karena harta, itu manipulasi. Kalau saya menikahi istri saya karena cantiknya, itu manipulasi. Karena Tuhan mengajarkan cinta yang sesungguhnya kasih. Itu seperti apa? Betul? Kalau saya betul mengasihi istri, suami, anak, apapun yang terjadi, apakah anak saya berbakti atau tidak, istri saya setia atau tidak, saya tetap akan mengasihinya. Itulah kasih Bapa di surga kepada kita semua. Oke, baik. Kita mengandung 3 permintaan. Pertama permintaan kita adalah give us this day our daily bread. Ini ajaran Tuhan Yesus cara berdoa. Tuhan tahu kebutuhan saya dan saudara. Tuhan tahu secara fisik kita butuh makan untuk tetap hidup. Karena kalau sudah mati, apa artinya orang mati? Kita pengkhotbah bilang gini, masih lebih baik anjing yang hidup daripada singa yang sudah mati. Coba firman mengatakan begitu. Siapa di sini yang mau dikatakan anjing kamu? Maaf, menghina kan? Tapi kalau bilang, wah, saudara Ronald, singa kamu. Wah, bangga kita. Lagi-lagi apa pura? Singa. Wah, singa itu raja rimba. Betul gak? Tapi kalau anjing itu sangat hina. Ya, orang-orang tertentu malah merasa najis dengan anjing. Ya toh? Tapi makanya kita sebagai anak-anak Tuhan gak ada gunanya kalau sudah mati. Amin. Jangan pernah berhayal orang mati bisa menyembah Tuhan, bisa berbakti. Omong kosong saudara. Itu tipu mukjizat yang luar biasa di bumi ini.
Saya dari ajaran kepercayaan sebelumnya, wah kalau orang tua masih hidup, kita lalai, kita lupa. Tapi begitu orang tua mati, ngutang. Ngutang saudara jadi untuk beli makanan kesukaan orang tua. Dan dibawa ke mahkam. Betul? Sembayang. Kan saya masih kecil pernah bertanya, ini apa nih? Ada lemper, ada ini, ada ini. Oh itu kesukaan. Paham ya? Tuhan tidak mengajarkan demikian. Kalau sudah mati, semua tidak ada guna. Oleh karena itu sekarang, istri masih ada, ayo kanan kiri bilang, I love you. Saya terima kasih, kamu sudah pilih saya dari sekian juta lelaki. Betul nggak? Dari sekian juta wanita. Gitu. Jadi Tuhan tahu, kita harus hidup. Makanya tiap hari dia akan berikan keperluan kita. Kita sudah tahu, diajarkan jangan kita khawatir. Ya. Ini memang bukan bagian saya singgung ya, tapi saya singgung sedikit ya. Karena ini bagus banget. Jangan kita khawatir. Anak tidak pernah khawatir. Makanya Tuhan bilang, kalau kita tidak seperti anak kecil, kita tidak pernah masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena anak kecil itu sangat percaya sama orang tua. Kemana aja dia mau dekat sama orang tua. Pergi mau dekat sama orang tua. Makan bergantung sama orang tua. Apapun percaya kepada orang tua. Benar? Coba. Anak saya masih kecil kalau dibilang kita mampir ke sebuah tempat istana mungkin indah. Mau gak ditinggal di sini? Itu anak yang benar. Walaupun di rumah gubuk, anak akan tinggal sama orang tua. Amin? Tuhan mau seperti itu. Jadilah engkau seperti anak-anak yang percaya hanya kepadaku sebagai Bapamu di surga. Yang bergantung hanya kepadaku sebagai Bapa di surga. Jangan pernah khawatir, jangan pernah berharap, jangan pernah berpaling kepada sumber lain. Karena itu suatu kekejian bagi saya juga orang tua. Kekejian kalau anak saya pergi minta makan ke tetangga. Amin? Setuju nggak? Suatu kekejian kalau anak kita berpaling sama orang lain untuk meminta nasihat, untuk curhat. Makanya hai Bapak dan Ibu, jangan bangkitkan amarah anakmu. Biarlah mereka tetap bisa mengandalkanmu sebagai apa? Orang tua. Pelajaran nih bagi yang masih baru married, belum punya anak. Punya anak itu tanggung jawabnya besar. Bukan cuma buatnya saja. Buatnya mudah, tapi coba pelihara menghidupkannya setengah mati. Harus begadang, kurang tidur, dan segala macam. Ya, belum lagi kebutuhan uangnya. Jadi Tuhan tahu kebutuhan kita. Lalu yang kedua apa? Forgive us our debts as we forgive our debt. Ampunilah Bapa kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apa poin ini? Kita harus berdamai dengan Tuhan, dengan Bapa kita. Kalau kita tidak berdamai, kita biasanya mengatakan bukan tanganku kurang panjang, bukan mataku, bukan telingaku kurang tajam mendengar. Tapi dosamu yang menghalangi. Paham? Jadi nomor 2, kalau udah dikasih hidup makan, kita harus berdamai dengan Bapa. Kalau enggak, jangan lanjut. Karena yang saya mau bahas sekarang adalah permintaan yang penting. Lead us not into temptation. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Karena hidup ini, saudara, betul-betul penuh pencobaan, pergumulan. Yang bisa menjatuhkan kita. Yang bisa membuat kita binasa bukan hanya secara fisik, tapi juga secara iman, secara rohani. Hilang slide-nya? Oke. But deliver us from evil. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini permintaan yang penting sekali. Kalau kita mau nyampe ke rumah. Kalau saudara dan saya sebagai anak Tuhan mau hidup berbahagia, harus doakan ini. Harus jangan jatuh ke dalam pencobaan. Harus menjauhi yang jahat. Amin. Semua orang hidup itu kacau balau. Di dunia ini hidup saya, hidup kita semua ini karena ini. Hari ini mohon maaf saudara kalau firman ini mengungkapkan kita semua
adalah orang yang jahat. Ya, nanti kita akan bahas. Jadi bicara masalah deliver us from evil, kita selalu berpikir lepaskan dari setan, lepaskan dari perampok, lepaskan dari pencuri, lepaskan dari orang-orang jahat. Oh saudara, harus kita meminta lepaskan juga dari diri kita. Diri kita ini cenderung dengan sifat yang jahat. Terus terang, saudara pernah ketemu orang, saya merasa lebih gak takut sama pencuri saya daripada sama orang yang jahat ini. Gitu? Yang selalu membawa perpecahan. Saya tahu satu gereja, mungkin tempat gereja saya dulu, mungkin sudah berubah. Hanya mungkin karena ada beberapa orang yang hadir yang sebetulnya adalah mungkin sesuatu kejahatan. Sehingga membawa ketidakdamaian, perpecahan. Kita harus berdoa saudara di dalam komunitas kita ini, One Christ Community. Cepat atau lambat, mungkin setan bisa mengutus beberapa orang, satu keluarga, yang sebetulnya adalah evil, adalah jahat. Nanti kita bisa lihat. Dan akhirnya bisa membuat apa? Perpecahan di antara kita. Mungkin ada yang begini datang. Jeff, siapa itu Jeff yang khotbah? Itu Pak Purwa yang jalan ini. Sombong banget lagu ya. Ya jangan mau Jeff gitu. Emang dia siapa? Emang dia lebih hebat dari Tuhan gini-gini. Wah udah deh gosok sini gosok sana. Akhirnya pecah kita. Betul? Ini kita harus waspada. Kita harus waspada. Sekarang dunia kekristenan saudara sadari gak? Sudah pecah belah. Ada namanya gereja A, gereja B. Saya dari gereja A tadinya saya keluar. Saya tidak mau belong to any gereja. Saya hanya mau belong to Christ. Amin. Sampai saya mau tanya, mungkin saudara tersinggung. Nggak bisa, saya dari gereja ini. Kalau saya bilang engkau milik Kristus, nggak bisa. Kayaknya jadi Tuhan Yesus itu udah nggak jadi yang terutama. Sadar nggak sadar, itu adalah evil juga, satu kejahatan yang nanti kita akan bisa lihat. Jadi luar biasa kejahatan ini menyusup kepada anak-anak Tuhan. Sehingga Tuhan itu dipermalukan. Padahal doa Tuhan Yesus di kitab Yohanes, saudara baca. Bapak, biarlah aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, kita bersatu. Dan biarlah semua juga mengasihi, saling mengasihi, supaya bersatu. Supaya orang tahu, mengenal siapa kita. Sekarang apa yang dikenal Tuhan itu? Cuma antara iri hati dan kesombongan. Saling curi, mencuri anggota. Bingung saya. Karena ujungnya menempel sama duit. Betul? Ya, nanti kita lihat. Jadi hari ini kita mau disadarkan lebih banyak lagi. Oke, nah pertama yang saya mau kita sadari adalah temptation. Jangan, ini terjemahan saya udah coba cari. Terjemahan asli dalam bahasa Yunani, dalam bahasa aslinya. Memang dikatakan lead, tapi pengertiannya itu lead itu bukan membawa. Mungkin lebih tepat kalau dibilang jangan membiarkan. Ya gitu ya. Karena kenapa? Kitab di dalam Yakobus 1:13 dan 4 sudah jelas mengatakan Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kalau dilanjutkan lagi, kalau keinginan itu sudah matang, dia akan berbuah menjadi dosa. Jadi saudara jangan mengkambing hitamkan juga setan, jangan mengkambing hitamkan juga Tuhan. Terutama kebanyakan semua dari hati kita. Makanya dalam 10 hukum, kadang-kadang saya berpikir, kok hukum 10 yang terakhir tuh jangan mengingini. Bicara mengingini malah yang terakhir. Padahal itu sebenarnya awal dosa. Awal dosa semua dari keinginan. Percaya nggak? Kalau orang yang nggak ingin nggak itu nggak hidup juga kan? Nggak ingin makan, nggak ingin main, nggak ingin gitu. Jadi keinginan itu bisa kalau salah ingin itu bahaya, gitu. Akhirnya jadi iri, akhirnya jadi terjebak akar segala kejahatan. Jadi satu yang saya mau tegaskan dulu, pencobaan itu bukan dari Tuhan. Sebab kalau dari doa gini, Tuhan jangan membawa kami dalam pencobaan. Jadi kesannya kayak Tuhan suka bawa-bawa. Nanti Jeffrey dibawa, teng, dicobain nanti. Purwa dicoba, peng, gak begitu ceritanya. Orang tua yang gak waras.
Ini nih ya, terus terang ada orang tua gini loh. Kalau kita ngomong, kok anak masih muda dibawa-bawa ke nightclub? Enggak apa-apa, dilatih biar dia kebal. Aduh, saya nggak habis pikir. Hah? Betul nggak? Mau didik anak begitu? Yuk kita bawa ke kasino. Yuk kita bawa ke maaf aja kompleks pelacuran kayak atau apa gitu. Oh supaya anaknya kebal, supaya terlatih. Itu cara berpikir dari mana saudara? Tuhan nggak begitu melatih kita dibawa-bawa. Enggak. Tapi Tuhan memang membiarkan. Seperti orang tua membiarkan kita belajar tuai sedikit-sedikit. Jangan terlalu dimanjakan. Nyetir mobil seenaknya, nyerempet, nabrak orang mati. Nggak apa-apa. Kakekmu kaya, bapakmu kaya. Semua beres. Betul? Tidak demikian. Ya. Jadi ini yang mesti tegaskan. Satu lagi yang perlu tegaskan adalah tertulis di yang saya selalu singgung. Saya lagi lupa nih ngeblank ayatnya. Pokoknya dia bilang gini. Hanya segala sesuatu yang baik dan sempurna datangnya dari Bapa. Yakobus 1 ayat 17. Ini ayat yang selalu saya ingat. Sehingga apapun yang saya alami di dalam hidup saya, nomor satu itu jangan guncang. Bahwa ini bukan berasal dari Bapakku di surga. Itu nomor satu. Saudara harus rendah hati akui. Itu adalah lebih banyak karena keinginan kita. Karena kesalahan kita. Ya. Oke, kita lanjut ya. Itu sudah jelas. Oke, pertama kita mau singgung sumber-sumber pencobaan itu dari mana saja datangnya. Pertama, kita sudah tahu dari diri sendiri. Kita tahu kisah Daud and Bathsheba, betul? Itu bukan Tuhan yang mau bawa Raja Daud biar main-main ke soto rumah, lalu dia tertarik. Jadi Raja Daud ini terus terang terpancing oleh apa? Keinginannya. Gitu? Seperti yang kita sudah baca, setiap orang dicobai oleh keinginannya. Dan terus terang, memang jujur aja Daud, mungkin pada waktu dia melihat Bathsheba, wah begitu cantik. Mungkin dia sempat sadar. Kalau dia mau berdoa mungkin dia bisa kabur, selesai. Tapi kadang-kadang aku aja kita kalau sudah di dalam dosa karena kita lagi ingin, kita lanjut aja, betul gak? Malah tidak mau diganggu, kan begitu. Nah ini memang contoh adalah bahwa datang dari diri sendiri. Jadi bukan siapa-siapa, itu karena dari Daud. Orang bilang pepatah cinta. Cinta dari mana katanya? Dari mata turun ke hati, betul kan? Jadi Daud juga begitu, dari mata turun ke hati. Dia pikirin keinginan itu akhirnya matang. Sampai dia bikin rencana dan segala macam. Ya. Jadi nomor satu waspadai adalah diri kita sumber pencobaan terbesar. Pernah seorang jenderal yang terkenal dia bilang apa? Musuh terbesar. Siapa? Diri sendiri. Itu paling susah. Ya. Musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Lalu sumber kedua adalah dunia. Saudara, saya baru perhatikan bahwa Lot kenapa memilih Sodom dan Gomora. Memang betul dia pilih itu karena keindahan, karena kesuburan, karena segalanya yang ada di kota itu. Tapi tadinya saya kira setelah Lot ke situ baru bertambah kejahatan. Oh enggak, memang itu kota udah jahat. Paham ya? Nah ini cobaan yang luar biasa, cobaan dunia. Dalam saudara memilih pekerjaan juga bisa. Saudara pilih yang penting gaji lebih besar. Padahal kerja di situ nggak bagus. Gitu? Ya sebut aja lah kerja di kasino lah. Atau kerja di tempat-tempat yang buruk. Tapi gajinya besar. Apalagi sekarang ada judi online. Ada ditawarkan kerja jadi manajer judi online gajinya gede. Tapi itu nggak benar kan membawa kita. Jadi hati-hati kita bahwa tawaran yang ada di dunia tetapi terlebih juga asalnya dari keinginan kita. Atau karena dunia menawarkan kemewahan, segala sesuatu yang luar biasa. Sehingga kita apa? Kita tergiur dan memilih seperti sebagaimana
siapa? Lot memilih Sodom dan Gomora. Akhirnya akibatnya apa? Ya mungkin masih untung kali ya. Apa bilang masih untung? Cuma hilang istri. Aduh, kalau buat saya hilang istri itu udah modal utama daripada hilang anak. Orang bilang anak gak ada bekas. Saya bisa bilang gini, anak bisa dibikin. Nah anak jangan sakit hati. Enggak. Saya sayang semua. Tapi saya menempatkan posisi istri itu harus dipentingkan. Jangan bapak-bapak pikir, kenapa kamu menikah? Menyambung keturunan. Gitu. Istri cuma jadi alat. Udah, makasih ya Mi. Udah dapat anak 4 ya. Bye, gak cukup lah. Udah gak perlu lagi. Gitu. Akhirnya kalau fungsinya seperti itu. Tapi tetap itu sesuatu yang menyakitkan akibat dari kehidupan Lot di sana. Berikutnya, pencobaan dari iblis. Contohnya apa? Ayub. Contohnya lagi Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Ya, dicobai mengenai makanan, dicobai mengenai keakuannya. Katanya kamu anak Allah. Dicobai lagi apa? Gila kekuasaan. Ya dah? Itu juga menjadi pencobaan kita semua. Dunia bisa menawarkan kekuasaan. Ngeri. Berapa banyak orang yang betul-betul ingin kaya, dia menghalalkan segala macam cara. Akhirnya jadilah dia orang yang jahat. Yang sudah hilang pertimbangannya. Menjadi koruptor, menjadi segala macam, hukum bisa diputar balik, sudah mengerikan. Ya, saya terus terang bersyukur, kita bersyukur. Tuhan harus lepaskan kita dari mereka-mereka seperti itu. Dan juga harus lepaskan diri kita, jangan jadi seperti apa? Seperti diri mereka. Nah, bentuk-bentuk pencobaan. Tadi kita udah tahu sumbernya ya. Diri sendiri, dunia ini, dan dari iblis. Betul? Ya. Bentuk-bentuk pencobaan. Pertama adalah pencobaan materialisme dan keserakahan. Contohnya Yudas. Makanya firman Tuhan menegaskan akar segala kejahatan adalah bukan uang, ya kan? Cinta akan uang itu ada. Kalau kita jadi cinta kuat seperti maut. Firman Tuhan mengatakan. Jadi hati-hati saudara, kita butuh materi, tapi jangan sampai serakah. Serakah itu memang susah kalau sudah menyusup. Ya, saya sering kasih ilustrasi gini, seorang berdoa, Tuhan, masa saya kerja naik bus Tuhan? Tuhan kasih motor. Naik motor, gak usah ngantri kan? Naik motor, kehujanan terus lihat samping mobil. Tuhan, kok gak dikasih mobil? Gitu. Orang tuh gak pernah ada cukup. Tapi memang saya anjurkan kita perlu menjadi yang terbaik sebagaimana Tuhan kehendaki. Jangan juga menolak-nolak kaya. Saya juga aneh. Kalau anak Tuhan bilang, saya tolak berkat. Saya tolak. Oh, jangan percayakan saya Bapak. Saya gak mau jadi saluran berkat bagimu. Gak begitu juga. Kita harus jadilah sempurna seperti Bapa di surga. Tetapi karena kehendak Bapa. Karena disertai dengan rasa syukur. Bukan karena keserakahan di dalam hidup kita. Jadi Yudas itu menjual Yesus. Salah satunya memang dia mungkin berpikir supaya Yesus bisa tunjukkan kuasanya. Biar bangsa Roma dibinasakan. Tapi sisi lain dia juga pengen duit. Kenapa bisa pakai duit? Karena juga pengen. Harusnya, enggak, saya enggak butuh duitnya. Saya enggak butuh. Saya cuma mau kamu tangkap Yesus karena dia punya maksud beda. Tapi ternyata duit juga enggak ditolak. Itu juga menjadi satu bagian sehingga dia rela dikatakan menjual. Jadi hati-hati saudara. Banyak orang menjual kesetiaan, menjual apapun karena harta. Ya. Orang suka bilang, wah, uang bisa beli apa saja. Ya. Pencobaan seksual. Saudara kalau baca di kitab Kejadian, saya baru baca bahwa Yusuf itu gak digoda sekali. Sudah beberapa kali. Istri Potifar itu. Paham ya? Menggodanya. Jadi lari, dikejar. Hari ibaratnya gitulah kalau misalkan singa mau menerkam mangsa. Mangsanya lari, dikejar lagi, lari, dikejar kan. Akhirnya puncaknya si singa ini udah kapok. Udah apa sih? Udah habis harapan atau udah putus asa nih istrinya. Udah bohong deh. Kayaknya ini cowok udah gak mungkin deh. Udah deh gue jeblosin aja ke penjara. Kan begitu. Ya tak? Tapi pelajaran yang kita ini apa?
ada percobaan seksual bagi Yusuf sebenarnya, digoda. Dan menurut saya masalah pencobaan seksual ini pencobaan terbesar. Dulu terutama bagi lelaki, tapi sekarang juga enggak bagi perempuan. Pernah dengar nggak? Saya aja baru dengar belum lama ini ada istilah noni. Noni ya kalau nggak salah ya. Ani ya, ani-ani. Hah? Ani-ani. Saya baru dengar karena saya udah lebih umur begini, saya nggak pernah dengar. Ani-ani. Ini Pak Agung jangan dengar kali ya. Takut menjadi pencobaan gitu ya. Jadi di sana ani-ani bisa dipelihara katanya. Bisa diteken kontrak, you nggak boleh jalan dengan pria lain. Dikasih uang jajan. Ada yang berapa katanya 2 juta. Ada tarifnya, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta. Tergantung dari ya namanya juga mobil juga begitu katanya kan. Ada yang mobil lebih mahal dan lebih murah. Tapi bayangan kejahatan seksual ini. Saudara tahu industri terbesar di dunia ini pornografi. Itu paling besar. Luar biasa. Dan itu industri yang nomor 1 mengadapt juga teknologi. Ya, kalau saudara perlu sadari. Jadi pencobaan seksual ini nggak mudah. Termasuk terjadi kepada tadi siapa? Yang barusan Raja Daud kepada Batsheba. Ya, ini satu apa? Karena gini memang fakta ya. Saya juga baru dengar ya. Tapi kayaknya benar juga. Katanya seorang lelaki nggak peduli sampai umur berapa masih punya kebutuhan seksual. Katanya kalau normal ya. Kalau wanita mungkin enggak kan, makanya ada tulisan Roh Nubuat mengatakan jangan seorang wanita menikahi pria yang jauh lebih muda. Karena alasannya soal kebutuhan seksual ya. Jadi ini memang satu hal yang kita perlu waspadai. Berikut pencobaan kesombongan dan kekuasaan. Ini Raja Nebukadnezar. Ini yang memang juga selalu dibilang bahaya. Orang sombong nggak merasa sombong. Ayo. Saya juga kalau tanya, Pura sombong nggak? Enggak ah, saya rendah hati. Tapi begitu misalnya, ini misal, makan di restoran, ya kan? Telat sedikit. Atau pelayannya tumpahin air, langsung gebrak ngambek. Kamu siapa gitu? Itu kan sombong berarti. Paham nggak ya? Atau nyetir mobil lah yang sering dipakai contoh. Diserempet sedikit langsung marah. Mobil lu apa? Mau ngebut sama mobilku di berapa cc, tancap. Kan gitu kan? Jadi ini kesombongan. Termasuk orang yang sombong tuh sering banding-bandingin diri. Ngeri orang yang suka banding-bandingin diri. Kalau dia lebih dia sombong, kalah dia iri. Ya, jadi saudara hati-hati. Kesombongan ini ngeri bener-bener. Ya, jadi kayak pengen dihargai. Kadang-kadang kita datang kemari juga gini. Nggak mau saling mendahului, menyalam. Nah itu orang sombong. Saya tunggu aja, saya mau lihat dia datang nggak salam. Kalau dia nggak salam saya dulu, ya sudah, saya nggak mau kenal lagi, nggak mau salam. Itu orang yang sombong. Betul nggak? Dan ngeri kesombongan ini, pencobaan kesombongan ini dampaknya menghancurkan. Grup band tadinya kompak, gara-gara mulai ada kesombongan. Mulai si vokalis bilang, kayaknya terkenal gara-gara suara gue nih vokalis tersinggung si pemain drum. Kalau nggak gue yang main drum begitu bagus, lu nyanyi nggak bakal bener. Terus pianis tuh kita akhirnya bubar, satu jadi solois, satu udah kacau lah. Semua mulai dari benih kesombongan. Suami istri juga hati-hati. Jangan pernah berkata, untung lu dapet gue. Bahaya deh. Jangan bilang untung. Ini hati-hati juga ibu-ibu yang suka puji-puji. Misalkan puji istri saya. Kalau nggak ada saya nggak apa-apa. Jangan di depan saya. Untung lu Lis dapat si Purwa gini. Gue cari kayak dia susah. 1 dalam 1 juta misalnya. Ya kan? Atau puji Lis istri saya di depan saya. Bersyukur lu, untung lu Purwa dapat segitu lu. Itu paling tercantik bidadari aja kalah tau gak misalnya gitu ya. Wah paling bagus nih. Itu sudah racun. Nanti pulang mulai mikir juga kan. Iya juga ya. Ya. Nah udah. Mulai deh sombong satu dengan yang lain. Jadi ini kesombongan ini bahaya banget. Dan terus ingin berkuasa. Itu. Apalagi lelaki. Ingin tahta. Ya. Kekuasaan itu. Ya seperti Nebukadnezar. Dia nggak mau hilang kekuasaannya. Dia senang patung emas. Kalau bisa semuanya jadi emas sampai kaki. Kenapa? Karena dia gila kekuasaan. Karena dia nggak bisa terima. Begitu banyak saya baca sejarah. Mungkin Brandon katanya lagi suka sejarah, nggak tahu sudah nyampe belum. Raja-raja kaisar itu zaman Cina, dia pengen hidup selamanya.
Kenapa? Dia mau berkuasa selamanya. Karena nikmat berkuasa itu semua orang gini-gini. Ya Pak, coba. Betul gak? Untung saya di Purwadika nggak punya budaya begitu. Jadi saya nggak begitu rasa nikmat jadi pemimpin. Ya kan? Pegawai saya datang, diam aja, dia kerja aja. Malah saya suka bilang, malah kebaktian saya panggil-panggil kayak gitu-gitu. Coba kalau kayak film Korea. Saya datang semua berdiri. Pak Pura mau datang, berdiri. Burur berjajar baris. Ya kan? Film Korea begitu betul gak? Untung saya nggak gila kekuasaan. Tapi kalau saya gila kekuasaan, loh kalau nggak mau saya pecat. Pertama saya interview, Jeff mau kerja di Purwadika. Nomor 1, saya datang harus tunduk. Tunduknya 45 derajat. Nggak boleh begini aja, tapi gini nunduknya. Coba bayangkan. Tapi memang kalau mau sampai nunduk lagi kasihan. Semua ntar seleo. Ya kan? Jadi ini bahaya kesombongan. Sampai kesombongan dan kekuasaan itu kita merasa lebih hebat dari Tuhan. Itu yang lebih ngeri. Oh saya nggak perlu Tuhan. Saya hebat kayak ini karena saya. Itu yang lebih berbahaya. Ketergantungan kita kepada Tuhan hilang. Sehingga kita menjadi lengah. Ya. Berikutnya. Ini juga serem. Pencobaan ketidakpercayaan. Bangsa Israel, saudara, sudah dipimpin Tuhan dari Mesir. Dia sebelum keluar dari Mesir aja sudah lihat banyak mujizat nggak? Berapa mujizat? Berapa? 10. Betul? Itu aja masih kurang. Keluar dalam perjalanan. Terus mentok. Mentok di Laut Merah. Depan laut, kiri kanan gunung, belakang tentara Firaun. Saudara kalau dipikir, saya pernah khotbahkan ini, orang mengira Tuhan kita itu jenderal yang bodoh. Mana ada jenderal membawa pasukan ke tempat buntu, bunuh diri namanya. Tetapi tahu saudara, karena Bapa di surga Tuhan mau menunjukkan mujizat kuasanya kepada bangsa Israel. Bahwa tidak ada jalan buntu, tidak ada kata akhir, tidak ada sesuatu pun yang Tuhan gak bisa lakukan. Itu makanya Tuhan bawa sengaja jalan ke situ. Cari jalan yang sulit. Berapa sering dalam hidup kita seperti bangsa Israel. Sudah melihat begitu banyak mujizat kebaikan Tuhan. Tapi begitu datang kesusahan, pencobaan. Lupa. Dan tidak percaya. Kalau menurut saya kejahatan yang terbesar adalah ini. Ketidakpercayaan seorang anak kepada orang tuanya. Betul gak? Udah dibesarin loh dari kecil. Dibesarin dari kecil. Jeffrey pernah berpikir gak gini? Atau Brandon pernah berpikir gak gini? Kalau bapak emakmu, papa mamahmu gak sayang kamu, gak jahat kamu, sudah gak hidup sampai sekarang. Betul gak? Along the way itu nanti sakit lah, batuk, pilek, diare. Namanya anak banyak banget 1001 macam masalahnya. Tapi masih bisa jadi besar. Coba Brandon berdiri. Coba berdiri. Sehat gak kelihatannya? Coba balik. Ganteng gak? Ini semua jangan lupa berkat bapak ibunya. Betul gak? Amin. Berkat papa mama. Jadi saudara jangan pernah lupa. Bahwa sampai detik ini kita itu tidak lepas dari campur tangan pemeliharaan Bapak kita di surga. Tapi kita itu jahat banget. Selalu meragukan. Selalu gak percaya. Coba dong kita empati. Coba pikir kalau anak sendiri begitu. Coba Igi pikirkan. Anak sendiri. Udah dibesarkan, udah disekolahkan, udah jadi dokter. Dia masih gak percaya. Bapak jahat ya. Mau cerobosnya. Aduh sedih banget. Kita dicurigai seperti itu. Amin. Jadi jangan kita sekali-kali meragukan Bapak kita seperti bangsa Israel. Nggak ada habisnya. Mengeluh terus. Pernah Brian khotbahkan gitu. Lucu ya. Kita mengeluh sama Tuhan. Kita tinggal di rumah siapa yang kasih. Kita lagi tidur di ranjang siapa yang kasih. Mungkin kita lagi ngunyah makanan. Tapi ngeluh sama Tuhan. Itu makanan dari siapa? Saudara bisa bernafas dari siapa? Bisa masih sehat mengunyah dari siapa? Tapi udah ngegur tuh kayak anak kecil gitu. Dikasih permen tapi masih ngamuk. Mama jahat. Aduh ini permen dari siapa? Itu baju dari siapa?
Itu sendal semua dari siapa? Bisa direnungkan. Betapa jahatnya kita. Ya. Saya berharap firman sekarang ini menyadarkan kita, ayo dalam doa kita, Bapa lepaskan kami dari yang jahat. Bukan berpikir kejahatan dari luar, perampok atau pencuri, tapi dari dalam diri kita. Jangan kita menjadi anak yang jahat, anak yang tidak tahu bersyukur. Amin. Ya. Jadi sangat menyedihkan pencobaan karena ketidakpercayaan ini. Lanjut. Lalu jenis-jenis kejahatan. Yang ada apa? Ada kejahatan eksternal, ada kejahatan internal. Jadi kita ini masuk ke bagian kedua. Deliver us from evil. Gitu? Walaupun saya sudah singgung tadi bicara masalah jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi pencobaan yang besar adalah kekhawatiran kita, ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Kejahatan internal itu datang dari dalam hati. Jadi janganlah melakukan sesuatu pun karena persaingan atau karena kekeras kepalaan. Tetapi hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 3. Jadi internal itu adalah salah satu kemunafikan. Jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang munafik. Senyum Yudas dibilang. Ciuman Yudas. Betul? Tapi biarlah kita dari hati kita, memang kita menghargai orang. Merespek orang. Ya, menganggap orang pun juga penting di dalam hidup kita. Jadi banyak sekali kejahatan internal yang terjadi di dalam hati. Kita suka banding-banding status sosial kita, status pendidikan dan segala macam. Itu semua melekat yang bisa menjadi satu kejahatan secara internal. Lalu kejahatan eksternal itu dalam perbuatan kita. Ya. Jadi kita menjadi tukang gosip. Itu adalah kejahatan eksternal kita. Bukan hanya terjadi di dalam kan. Kita sudah mulai melakukan action. Mulai gosip, fitnah, sini sana. Tidak menjadi juru damai. Termasuk kalau kita menjadi orang yang melemahkan. Dengan kata-kata hati ya. Hati-hati ya. Kitab Yakobus bilang. Apa sih? Kapal yang besar itu dikemudikan hanya oleh apa? Satu setir yang bulat kan. Kapalnya begitu besar. Dia bilang hidup kita manusia dikendalikan oleh ini. Berapa? Semeter gak ada. Ya kan? Berapa? 7 cm? 10 cm? Hidup kita dikendalikan oleh lidah. Oleh karena itu hati-hati dengan lidah kita. Ucapkanlah kata-kata yang membawa berkat. Membawa kekuatan. Ya. Jangan membawa keputusasaan. Membawa iri hati, dengki, akhirnya keributan. Ya. Kejahatan spiritual. Menolak kehendak Allah, penyembahan berhala, pengaruh kuasa jahat. Ya. Jadi spiritual kita juga sama mengalami apa? Mengalami pergumulan. Seperti pengalaman apa? Adam dan Hawa. Mereka tidak setia, mereka tidak mau ikut kepada apa? Kehendak Allah. Ya. Dan belum lagi kita sering mengutamakan hal yang lain daripada apa? Daripada Bapa di surga. Tuhan sudah katakan jangan ada ilah lain di dalam hidupmu. Jadi kita bisa melakukan kejahatan spiritual dengan memiliki ilah-ilah lain di dalam kehidupan kita. Dengan tidak juga percaya kepada firman Tuhan. Adam dan Hawa udah jelas dibilang semua pohon buah boleh kamu makan. Hanya satu ini ya, jangan. Tapi dia gak mau apa? Gak mau tunduk. Ya, itu adalah kejahatan spiritual. Jadi jangan sampai kita tidak mau tunduk kepada apa yang Tuhan sudah amarkan melalui firman-Nya. Jangan mencuri, jangan berzina dan jangan segala macam. Itu adalah
menolak kehendak Allah kalau kita tidak mengikutinya. Atau jangan kita malah tidak mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terutama apa? Uang. Uang bisa menjadi berhala. Uang yang sekarang di zaman modern ini menjadi ilah lain yang terbesar. Semua orang mengejar uang. Semua orang memuliakan uang. Semua orang mengutamakan uang. Sampai seperti Yudas bisa dibeli imannya dengan uang. Bisa jadi iman kita juga dibeli oleh uang yang kita terima. Ya. Pengaruh kuasa jahat. Nah, jadi dalam hidup ini selalu ada pengaruh-pengaruh yang bisa datang seperti kuasa kegelapan. Tapi kita di dalam Efesus 6 ayat 12 ya dikatakan bahwa pengaruh kuasa jahat itu mencoba. Tetapi kita bersyukur bahwa roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di luar. Kita anak-anak Tuhan kiranya terlepaslah dari hal-hal seperti itu ya. Dari pengaruh kuasa yang jahat di dalam kehidupan kita, di dalam pertimbangan apapun yang kita lakukan. Kejahatan sosial. Ini nih, ini yang saya rasa paling banyak yang kita lakukan umumnya. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu mementingkan diri sendiri. Wah, kalau beli baju baru harga 5 juta dibayar. Karena buat sendiri pakai. Tapi kalau udah untuk nolong orang lain, 100.000 mahal banget, besar banget. Tunggu sebentar saja, ada duit lecek nggak ya? Ada 1.000 perak. Ada yang lebih kecil lagi. Itu adalah kejahatan sosial. Ini kelihatannya memang lucu tapi tegas, saudara. Berapa banyak kita, barang siapa menutup telinga terhadap seruan orang miskin, dia juga akan berseru tetapi tidak akan didengarkan. Jadi tolok ukur yang saudara pakai untuk orang lain, itu yang akan dikenakan kepada kita. Kalau kita murah hati selalu menjadi saluran berkat, berkat itu harus percaya. Tuhan akan tetap salurkan. Jadi caranya mendapat berkat adalah jadi saluran berkat. Betul nggak? Berkat itu akan terus menyalur. Jadi ini penting saudara, kejahatan sosial. Makanya kita di sini ada yayasan Bangun Nusantara, ya kan? Yang kita mau menolong anak-anak sekolah yang berkekurangan, supaya dia bisa sekolah, supaya bisa kerja, akhirnya nanti dapat duit, kita senang. Jadi keluarganya terlepas dari kemiskinan, masih bisa makan dan minum. Tapi coba saudara, saya bukan karena ini Bangun Nusantara, tapi salah satu contoh. Coba saudara tanyakan diri kita masing-masing, apakah kita sudah cukup peduli kepada mereka? Berapa saudara bisa sisihkan? Kita sisihkan uang sebagian dari yang kita peroleh. Mungkin makan tadinya 2 piring, dikurangi jadi 1 piring. Itu adalah kepedulian sosial. Dan ini penting, Tuhan mau apa? Kita mengasihi sesama kita manusia. Jadilah orang yang peduli. Kemarin kita OCC Care sudah minta, tapi kelihatannya masih belum berhasil. Saya minta semua family dari OCC Care, kalau menemukan orang yang butuh ditolong, nggak perlu Anda turun tangan menolong, kasih tahu kami, biar kami yang menindaklanjuti. Itu saja sudah susah. Ngerti maksud saya nggak? Suruh kita memikirkan orang lain aja sudah susah, apalagi disuruh kita yang melakukannya. Tapi ini satu tempeleng buat kita semua. Bahwa kalau kita betul-betul mau berdoa dalam Bapa kami, kita harus lepas juga dari kejahatan sosial. Kita mulai mesti peduli, punya belas kasihan sama orang-orang yang kita temukan di sekitar kita. Seringkali kita kalau pergi makan ke restoran terus ada oma-oma atau ibu-ibu tua, dia nawarin, ya kan? Oh, Bu, lakuin, beli dong ini ya. Kadang-kadang kita nggak mau itu makanannya juga. Atau kita kalau nggak mau kita nggak ambil, kita kasih duit saja. Puji syukur kalau saudara bisa tersentuh. Tapi jangan kita peduli amat. Padahal kasihan juga, bayangkan ngapain orang sudah tua loh 60 ke atas itu masih jualan. Saudara pikir deh. Siapa di sini orang tua yang masih mau jualan ke pinggir jalan? Kalau nggak terpaksa, nggak apaan.
Nggak akan mungkin. Jadi kadang-kadang kita mesti punya kepekaan, ya. Sosial itu kepedulian bahwa Tuhan memberkati saya dan saudara bukan hanya untuk dihabisin sendiri. Makanya ada perpuluhan. Sisihkan perpuluhan itu. Juga saya juga tidak setuju dengan propaganda gereja yang bilang, oke, seperti apa ya? Lebih buruk dari asuransi deh. Seperti banker. Tuhan tuh seperti banker. Mau bunga gede gak? Deposito yang gede. Gak ada deposito, jangan harap berkat. Gitu kesannya. Padahal Tuhan itu sudah memberkati saya dan saudara. Seburuk apapun Tuhan memberkati. Karena Tuhan mengasihi kita. Ya, kita gak dibiarkan mati. Oke, jadi ini mungkin disingkat saja. 7 hal kekejian bagi Tuhan ini ada di kitab Amsal ya. Saudara baca, mata yang sombong, lidah yang penuh dusta. Fitnah, putar balik fakta. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Hati yang merancangkan kejahatan. Kaki yang segera lari ke tempat percabulan. Bukannya lari, malah mendekati. Saksi dusta yang mengatakan kata-kata yang bohong. Dan orang yang menimbulkan perselisihan di antara saudara-saudara. Saudara renungkan. Jangan kejahatan itu kiranya ada di dalam diri kita masing-masing. Terakhir, cara menghadapi pencobaan. Berdoa untuk perlindungan. Saudara perhatikan saja di dalam Matius 26 pada waktu Tuhan Yesus sebelum ditangkap. Ya, sebelum ditangkap untuk disalibkan. Tuhan berpesan kepada murid-muridnya, tetaplah engkau siaga dan berdoa. Lalu dia pergi berdoa. Tapi begitu dia balik, dia lihat murid-muridnya semua tertidur. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Engkau harus berdoa supaya lepas dari pencobaan. Maksudnya supaya kuat dari hadapi pencobaan itu harus berdoa. Makanya datang pencobaan berikutnya. Petrus kalah. Langsung dia tarik pedang. Dia kena telinga daripada salah satu pengawal yang mau menangkap Kristus. Itu. Jadi salah satu intinya adalah berdoa untuk bisa kita lepas dari pencobaan. Lalu yang kedua, melawan dengan firman Allah. Yesus juga dicobai di padang gurun, lalu selalu dia tertulis. Firman-Mu adalah pelita bagi aku dan terang bagi jalanku. Jadi contoh yang tadi saya bilang, yang saya yakini. Yakobus 1 ayat 17. Hanya segala sesuatu yang baik dan sempurna berasal dari Bapa di surga. Dan juga yang kita bilang bahwa setiap orang karena dicobai oleh keinginan. Kita ingat firman itu sehingga menjadi apa? Kekuatan buat kita ya untuk melawan kalau pencobaan itu datang. Kita dicobai kalau datang masalah. Wah, jangan-jangan Tuhan sudah tinggalkan kita nih. Jangan-jangan Tuhan sudah marah nih. Kok Tuhan kasih ini, kasih. Tapi karena saya percaya firman itu, saya tahu itu tipuan. Nggak mungkin Bapakku di surga melakukan itu. Tidak mungkin. Kan begitu. Ya, sehingga kita tidak akan goyah. Ya, jadi jangan berpikir gitu. Wah, kenapa saya jadi usaha sepi ya? Oh, karena nggak kasih perpuluhan. Memang perpuluhan itu penting, tapi Tuhan nggak paksa. Ya, Tuhan tuh selalu memberkati dulu. Jadi jangan saudara jadi takut gitu. Nggak ke gereja, nggak ke OCC nanti malam tahun baru, entah keserempet bajai. Enggak, Tuhan nggak begitu. Saudara nggak datang-datang ke gereja juga Tuhan tetap berkati. Buktinya apa? Ada orang yang sudah sekian puluh tahun dalam hidupnya meninggalkan Tuhan, tetap terpelihara. Ya, Kitab Matius 5 bilang apa? Tuhan memberikan sinar matahari baik bagi orang baik maupun bagi orang jahat. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk semua, bukan hanya untuk kita, untuk semua orang, siapapun yang bahkan menyalibkan dirinya sendiri. Oke? Berjaga-jaga dan rendah hati. Ini yang paling penting juga, bahwa kita harus rendah hati. Kalau rendah hati itu berarti selalu mau bersandar kepada Tuhan, merasa tidak kuat, merasa tidak sombong. Makanya saya selalu nasihatkan dari awal. Makanya kita selalu di OCC ada doa bersama. Biarlah doa itu menjadi satu kebiasaan hidup kita. Pagi-pagi benar sebelum melakukan aktivitas, kita mau ke kantor kemana, berdoa dulu. Ya, jangan menjadi orang yang sombong. Minta tuntunan, minta hikmat dari Tuhan.
Karena terus terang, saya sudah lakukan. Hikmat Tuhan itu luar biasa. Hikmat itu jangan seperti Salomo, minta hikmat, maksudnya pemikirannya hikmat itu ditransfer lalu gak butuh Tuhan lagi, gak bisa. Hikmat itu adalah keterhubungan kita. Kepintaran, kebijaksanaan Tuhan yang selalu disalurkan melalui iman. Melalui ketergantungan hubungan kita terus menerus setiap hari. Begitulah caranya hikmat kita bisa menikmatinya dalam kehidupan kita. Menjauh dari situasi berbahaya. Nah, Yusuf melarikan diri selalu dari istri Potifar, walaupun akhirnya dia harus apa? Dia harus dipenjara. Jadi kadang-kadang langkah terbaik adalah menjauh dari pencobaan dengan menghindari situasi berbahaya. Cuma sering kita itu terbalik. Kita senang datangin pencobaan. Bukan kita mau lari. Itu enggak? Ya. Lalu percaya pada janji Allah. Nah ini paling penting. Bahwa Tuhan berjanji pencobaan kita itu semua biasa-biasa. Enggak bakal menjatuhkan kita. Itu ujian. Supaya kita semakin dewasa. Supaya kita semakin matang. Supaya kita semakin menjadi anak yang tahu bersyukur. Ya, tahu percaya bisa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik, itu saja pesan dari saya, dari doa kita yang dikatakan lead us not into temptation but deliver us from evil. Dan semoga ini enggak sudah dilupa karena udah slide terakhir, biasanya slide depan-depan udah lupa. Semoga kalau nggak mau lupa nanti minta aja slide-nya buat dibaca-baca di rumah supaya diingat. Karena ini penting sekali dan biarlah kita selalu berdoa supaya Tuhan melepaskan kita dari segala yang jahat. Bukan hanya jahat eksternal tapi juga terutama internal kita. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima